Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus dan jajaran yang saya muliakan, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat jemaah subuh Masjid Nurul Ikhwan yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, subuh ini masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tak bisa kita sebutkan satu persatu, yang alhamdulillah membuat kita duduk tenang dalam masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, setiap Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, biasanya Allah tunjukkan apa tujuan kerja yang diperintahkan kepada kita itu. Kalau Allah perintahkan kepada kita orang-orang beriman untuk berpuasa, visi dan tujuannya jelas, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Biasanya bahu antara perbuatan dan visi itu tak jauh melesetnya. Kalau target itu 100, biasanya paling-paling melesetnya 10, dapat 90. Tapi kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada Rasul yang memang sudah bertakwa kepada Allah, tidak disebutkan tujuannya apa. Kata Allah, hai Adam, tinggal kau di surga ini bersama istrimu. La taqrabul hazi sajarah, jangan dekat-dekat pohon ini. Kenapa tidak boleh dekat? Ya Allah dah terangkan, pokoknya jangan dekat-dekat. Karena Nabi yang memang sudah bertakwa tidak bertanya lagi kalau Allah yang perintah. Hai Nuh, kata Allah, buat kapal. Nabi Nuh sudah mikir, sungai tak ada, lautan tak ada, untuk apa kapal? Tapi Nabi Nuh tidak nanya lagi kepada Allah. Untuk apa yang Allah kapal? Tidak nanya, karena Nabi itu sudah bertakwa. Wahai Ibrahim, sembelih anakmu, anak satu-satunya yang sudah diminta, yang sudah diidam-idamkan 60 tahun lamanya, sembelih. Tapi Nabi Ibrahim yang memang sudah bertakwa tidak bertanya lagi kepada Allah, lakukan saja. Tapi kita orang-orang yang umum, yang masih beriman statusnya, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, lakukan puasa. Tujuannya ini jelas. Apa tujuannya? Supaya mendapatkan takwa itu. Jelas tujuannya. Kalau Allah yang suruh, Allah yang tunjukkan visinya, visi ini 99% pasti tercapai kalau proses itu diikuti. Ramadan sebuah proses untuk menciptakan orang-orang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Daun pisang itu sebuah proses bagi ulat daun untuk menjadi kupu-kupu yang indah dan menarik. Tapi kalau kupu-kupu tak mau, atau ulat daun tak mau masuk dalam daun itu, jangan harap dia akan jadi kupu-kupu. Atau dia pilih daun yang lain, dia tak mau daun pisang, jangan harap dia akan menjadi kupu-kupu. Maka proses kita orang-orang beriman untuk menjadi orang-orang bertakwa, puasa Ramadan. Tak ada jalan lain. Maka prosesnya bulan Ramadan, 1 siang berpuasa, malam bertarawih. Ini sebuah proses. Maka kata Rasulullah, begitu keluar dari Ramadan besok,
kayaumin waladatu ummuhu, seperti bayi yang terlahir dari rahim ibunya, tak ada noda, tak ada dosa. Orang jijik melihat namanya ulat daun itu diproses menjadi sebuah kepompong. Lalu setelah diproses daun selama 17 hari sampai 21 hari, maka kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang menarik dan indah. Semua orang suka, tapi harus ikut proses. Maka insya Allah kita yang hadir di masjid subuh ini ikuti proses Ramadan ini. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Iya, benar. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau sudah dapat, Allah tidak menutup-nutupi, Allah tunjukkan, bisa dibaca bagaimana karakter kepribadian orang-orang bertakwa itu. Alladzina yuqnikuna bisyarra'i wal dharra. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang bertakwa itu punya hobi, punya kegemaran untuk bersedekah, infak. Belum diterangkan oleh Buya Komisar waktu di kelas tahun yang lalu. Infak itu belanja, sesuatu yang kita berikan, tidak mesti berbentuk uang harta saja. Dia punya kegemaran untuk berinfak, syarra wa dharra. Ketika bahagia, ketika susah, ketika kaya, ketika miskin, hobi dia berinfak itu. Kalau masalah besar kecil itu tergantung kemampuan perekonomian kita. Tapi Allah tidak menutupi infak itu juga berbentuk tenaga. Orang yang bertakwa tidak bakhil, karena bakhil itu berbahaya kata Allah. Fa innama yaqulu an nafsi. Siapa yang bakhil kata Allah, maka kebahilan itu untuk dirinya sendiri. Orang takkan mau kasih lebih kepada orang yang bakhil. Diajak gotong royong, dia punya tenaga, tapi bakhil dengan tenaga. Belum lagi mulai gotong royong dengan bercampur untuk duduk, bukan untuk bekerja. Ini bakhil. Sudahlah, dengan harta dia tak mampu berinfak, tapi dengan tenaga pun juga tak mau untuk bersedekah. Yang seperti ini wajar kata Allah. Bakhil itu untuk dirinya sendiri, tak pernah bangkit perekonomiannya. Apa sebab? Karena orang tak mau pakai dia untuk bekerja. Kenapa orang tak pakai? Berhitung betul tenaganya. Bakhil. Tempat disimpan alat kerja semua. Semen masih tersisa November, tak mau nempelkan ke dinding itu. Berhitung betul yang seperti itu. Besok orang tak pakai lagi. Wajar Allah katakan siapa yang bakhil, bakhil itu untuk dirinya sendiri. Maka Bapak yang semuanya nampak dalam kehidupan orang-orang bertakwa itu, yaitu suka dan gemar berinfak. Kepada siapa berinfak? Berinfaklah kepada siapa saja. Karena kita tak tahu entah sedekah kita yang mana yang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sedekah kita 10.000 bagi ini di Nurul Ikhwan, itu yang Allah terima. Padahal kemarin kita sudah berinfak juga 50.000 di Masjid lain. Tapi ketika subuh ini rupanya keikhlasan hati kita muncul, ini yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang dibalas. Boleh jadi sedekah kita yang 2.000 kita berikan kepada orang minta-minta di lampu merah, itu yang Allah kabulkan. Karena memang dia sangat butuh ketika itu, keluar uang kita 2.000 rupiah. Rupanya itu yang Allah terima dan Allah balasi dengan kebaikan yang berlipat ganda. Maka kegemaran untuk berinfak sedekah ini satu ciri orang-orang yang bertakwa. Dan bagi Bapak yang semuanya. Yang kedua, wal kazimin al-ghaidha. Nampak pribadi-pribadi bertakwa itu mampu mengendalikan amarah, mampu mengendalikan emosi. Laisa syadidu bisyur'ati walakin as-sadiqa allazi yamliku nafsahu inda ghadabi. Orang yang kuat itu kata Rasul bukan orang yang menang berkelahi. Kadang kan emosi memang harus kita yang menang di berdebat, harus kita yang diangkat hebat ini. Bukan itu Bapak yang sebenarnya. Ada saatnya sesuatu itu kita jawab, ada satu saat kita tak perlu jawab.
Ada orang yang berilmu mengerti dengan dia bahwa berilmu, ada orang yang berilmu tapi tak mengerti dia tuh orang berilmu. Jadi ada anak juara 1 di kelas berdebat dengan anak yang ranking terakhir di kelasnya. Kata anak yang ranking terakhir itu 7 kali 3 sama dengan 27. Jadi anak yang paling ranking terakhir 7 kali 3 sama dengan 27. Iya, bos itu. Kata yang ranking 1, bukan kawan, 7 kali 3 itu 21. Enggak, kata dia. 27. Bukan 21. 27 kawan. Kalau tidak percaya, yuk kita tanya dengan Pak Samsurijal. Kalau tidak 27 nanti kata Pak Samsurijal, potong leher saya nanti. Begitu Pak yakinnya si bodoh ini dengan hasil 7 kali 3 itu. Yakin betul dia. Tertanya Pak Samsurijal, kalau dah 27 kali nanti potong leher saya. Nah, pasti Pak Samsurijal itu nanti bilang 21 tuh. Nah, kalau 27 nanti gimana? Kalau 27 nanti potong telinga saya nih, kata si pintar. Datanglah dia menemui Pak Samsurijal tadi. Pak, yuk kata Pak Samsurijal. 7 kali 3 kan 27 kan Pak? Kata si bodoh. Kata Pak Samsurijal tadi, kata dia. Ngomong lagi sebentar, Pak, 7 kali 3 kan 21 kan Pak? Tidak dijawab sama Pak Samsurijal ini. Diam saja dia. Ngomong lagi si bodoh, 27 kan Pak? Ngomong lagi sebentar, kan 21 kan Pak? Diambilnya roll, dipukulnya sebentar tadi, Pak! Kaget sebentar. Kok saya yang dipukul Pak? Kan jelas nilai 21. Apa kata Pak Samsurijal? Lah jole bongak lawannya orang bongak. Jadi bagi yang sebenarnya kan tak selamanya sesuatu itu harus dijawab. Karena kita lihat ini ukurannya segini. Kata anak TK, ambilkan bulan. Bulan sudah ambil. Debat sama anak SMA. Kata anak SMA, matahari, bintang jauh, lebih jauh dari bumi daripada bulan. Bintang lebih besar daripada bulan. Kata anak TK, enggak, bulan jauh lebih besar daripada bintang. Perlukah harus perdebatan seperti ini Bapak yang sebenarnya? Tidak perlu Pak. Maka di sini letaknya orang-orang yang bertakwa itu Bapak yang sebenarnya dia mampu mengendalikan diri, tak terjebak dengan perdebatan yang tidak akan mendatangkan hasil itu. Mampu mengendalikan emosi. Betapa banyak Bapak yang sebenarnya orang menyesal seumur hidup karena tak mampu mengendalikan emosinya sesaat itu. Dia beli mobil, bukan mobil baru beli mobil karena belum pandai nyetir, padahal udah latihan tuh Pak di tanah kosong itu terulang-ulang. Tapi belum pandai, pergi kantor, mobil diletak di garasi. Tak garasi, anaknya yang usia 4 tahun melihat ada mobil di situ, belajar dari melukis di mobil ayahnya tadi. Bangga anak itu pandai melukis pakai paku yang sudah berat, lukislah mobil bapak yang tadi. Begitu pulang ayahnya dari kantor jam 3 sore itu, ditariknya tangan ayahnya. Ayah, ada apa nak? Ayah dah bangga disambut oleh anaknya. Namanya Ita dah pandai melukis, bagus bisa kita. Di mana melukisnya? Yuk ditarik. Tengoklah ini, ya lukisan kita sudah digores-gores semua mobilnya. Naik emosi sang ayah, tanpa terkendali diambil tangan anak dipukul pakai roll besi. Anak nakal, nggak tahu ini baru beli mobil ini digores-gores seperti ini, berapa biaya ini? Marah, nangis anak sejadi-jadinya, tapi ayah emosi sudah tidak terkendali. Akhirnya apa? Malam anaknya nangis terus, tak bisa tidur. Si pembantu ketuk pintu tuannya. Pak, kita nangis terus Pak, gimana?
Udah, balas saja balasan katakannya itu. Masih kesal. Akhirnya pagi pun anaknya tak bisa tidur. Jam 11 pembantu nelpon, Pak, kita tangannya sudah membengkak, Pak. Dia tak tidur di malam tadi, nangis terus dan sakit. Pulanglah sang ayah. Tunggulah saya pulang dari kantor, nanti pulang sampai ke rumah, dibawa anak ke klinik. Sampai di klinik, apa jawab petugas klinik tadi, perawatnya, mohon maaf Pak, sebaiknya Bapak langsung bawa dokter ke rumah sakit saja. Kita tidak punya alat untuk mendeteksi bagaimana keadaan tangan anak Bapak ini. Dan mulai nih perasaan tidak enak, mulai terjadi penyesalan. Kenapa? Marah itu akan redam satu, kata Rasulullah, Anda berdiri, bawa duduk. Kalau belum redam juga duduk, bawa balik, bawa duduk. Kalau belum redam juga tidur, maka setelah bangun tidur hilang tuh emosi. Maka begitu sampai di rumah sakit, dicek oleh dokter keluar dari kamar pemeriksaan, langsung dibawa sebuah kertas. Pak, tolong tanda tangan ini, Pak. Tanda tangan apa ini, kata sang ayah? Tangan anak Bapak harus diamputasi. Kalau tidak diamputasi, Pak, khawatir kita ini menjalar anggota tubuh yang lain, infeksinya. Dalam keadaan sangat berat, ditanganlah surat persetujuan tangan anak tersayangnya dioperasi. Siap dioperasi, anak belum sadar, masih tidur. Duduklah sang ayah di samping tempat berbaringnya sang anak. Rupanya tanpa sadar bangun sang anak. Apa kata sang anak? Ayah, ya apa nak? Ayah, kita berjanji takkan gores-gores lagi mobil ayah. Tapi tolong kembalikan tangan kita. Menangis sang ayah sejadi-jadinya. Sebuah penyesalan yang tak pernah terlupakan seumur hidup. Apa sebab? Emosi yang tidak terkendali. Maka Bapak yang semuliakan, betapa banyak orang yang terkadang memutuskan hubungan silaturahmi, tak pernah lagi bertemu, tak pernah lagi bertemu sapa, berakhir dengan kematian. Kenapa? Emosi yang tidak terkendali. Emosi yang berlarut-larut, akhirnya apa? Saat kita lihat siapa yang bertakwa setiap dia melaksanakan ibadah Ramadan dari tahun ke tahun, nampak dalam kehidupan kita. Orang yang tidak emosional, orang yang suka gemar berinfak sedekah sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Yang ketiga, Bapak yang semuliakan, wa'afina linnas. Dia takkan berat-berat memaafkan orang lain, sebesar apapun kesalahan orang lain. Orang bertakwa ringan untuk memaafkan tanpa menunggu uluran tangan orang lain. Dia dulu yang mengulurkan tangan. Pada demikian Ustaz, karena yang perintah memaafkan itu bukanlah seseorang, bukan Pak RW, Pak RT, bukan kepala kantor, bukan pengurus masjid, tapi yang merintahkan untuk memaafkan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Perintah siapakah yang paling tinggi selain daripada perintah Allah? Wa'dallahu haqqan. Janji Allah itu pasti. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah ungkapan yang paling benar selain daripada ungkapan Allah? Tak ada. Maka ketika Allah perintahkan falyafu wal yasfahu alladhi wa yaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, maafkanlah saudaramu itu, maafkan tanpa menunggu dia minta maaf. Kita yang mengulurkan tangan. Pribadi orang-orang yang bertakwa. Kalau ingin dosamu diampuni, kalau ingin ibadahmu terima, ini bagi orang bertakwa nomor satu. Ridho Allah bagi orang bertakwa nomor satu. Maka ketika dia melakukan apapun, yang dilihat adalah perintah Allah, bukan kondisi sosial kemasyarakatan itu, tapi perintah Allahnya. Maka Bapak yang semuliakan, maafkan dan berkawan kembali. Tidak selesai maafkan tapi tidak masjid. Dia sudah maafkan, sudah bersalam-salaman, tapi pindah ke masjid Roro sedikit, belum selesai. Terpindah ke masjid Metal Jannah, Bapak, belum selesai. Karena begitu dimaafkan, berkawan kembali seperti biasa. Kalau istilah Profesor Presiap dalam tafsir Al-Misbahnya ialah lembaran itu dikoyak, dibuang, bukan dihapus. Karena dihapus itu masih ada bekas tulisannya. Tapi dikoyak, dibuang, tulis lembaran baru. Yang koyak ini tak pernah lagi diingat.
Maka ya Bapak yang saya muliakan, falyafu wal yasfahu, maafkan dan berkawan kembali. Ini ciri dalam kehidupan bermasyarakat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang seperti ini. Ya Bapak yang saya muliakan, oleh Imam Syekh Al-Husaini memberikan pembelajaran atau penafsiran terhadap takwa itu. Karakter takwa itu 4. 1, orang bertakwa itu orang yang dirinya tawadhu. Tawadhu itu bukan diam seribu bahasa, tidak. Tapi tidak mau menampilkan diri kalau memang tidak dibutuhkan. Tapi kalau ada yang nanya, dia jawab. Ada yang minta pendapat, dia sampaikan. Tapi tak mau, dia harus memaksakan seperti pendapat dia. Oh, harus begini. Oh, bodoh, kalian tak nyambung ini, saya sampaikan begini. Itu tak termasuk tawadhu. Dia ikuti dan dia terima itu perkembangan yang ada, tapi dia memberikan saran kalau dia minta. Tawadhu. Nabi Muhammad anak kecil pun yang bermain-main ditengok Nabi Muhammad, kenapa menangis kata Rasulullah. Datang Nabi Muhammad dengan bahasa anak kecilnya, saya main burung ini ya Rasulullah, tapi burungnya mati. Rasulullah tampil seperti burung mereka menghibur anak kecil yang bersedih. Mestinya tidak level seorang presiden dunia yang berbuat seperti itu. Tapi Nabi Muhammad karena tawadhunya, dia tampil seperti anak-anak kecil itu agar menghibur anak kecil yang bersedih tadi. Ini kan tak mampu dilakukan oleh semua orang. Maka Bapak yang semuanya, tawadhu itu orang yang telah menghilangkan sifat sombong pada dirinya. Maka ketika Rasulullah melihat sahabat sedang berkumpul, wajahnya emosi semua, datang Rasulullah langsung di situ. Ini ada apa kata Rasulullah? Kok wajahnya emosi semua? Kata sahabat, ya Rasul, ada orang gila tadi ngamuk-ngamuk ya Rasul. Maka Rasul datangi orang gila itu. Lalu Rasul datang lagi pada sahabat, kata Rasul, dia tidak gila kata Rasul. Lalu kata sahabat, dia cuma minta sesuatu. Tahu tak kalian kata Rasul orang gila itu siapa? Tak tahu ya Rasulullah. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan engkau yang tahu ya Rasul. Kata Rasul, orang gila itu ialah kata Rasul, orang yang menginginkan surga tapi sombong dirinya tak dihilangkan. Itulah orang yang sesungguhnya gila itu kata Rasul. Dia ingin surga tapi sombongnya tak hilang. Maka itu apa yang sebenarnya sahabat terheran, apa itu sombongnya Rasul? Batarul haqqu wa waqtan nas. Sombong itu ialah menolak kebenaran, anggap remeh terhadap orang lain. Kadang kalau kita tafsirkan sendiri banyak orang sombong itu Ustaz. Kalau kita tafsirkan sendiri, lalu diumumkan pengurus masjid, nanti siap subuh ada ceramah bila subuh, jangan pulang dulu. Pulang saja dia. Ini kan anggap remeh terhadap pengumuman pengurus masjid ini. Sombong ini anak mudah-mudahan tak. Tapi kalau kita tafsirkan sendiri, itu yang sebenarnya. Nah, apa yang sebenarnya? Ini yang pertama, tawadhu, rendah hati, jauh dari sifat sombong, bukan tinggi hati menagak santiang, tapi rendah hati. Yang kedua, kata Syekh Imam Al-Husaini, yaitu qanaah. Orang bertakwa itu dia adalah qanaah, sanggup hidup apa adanya. Dia menerima apa adanya. Hidupnya tidak berandai-andai. Memang inilah hidup kita. Apa lawannya? Jauh dari sifat iri hati, dengki. Kenapa tak iri sama orang? Karena dia yakin betul usaha kita yang buat, rezeki Allah yang menentukan. Di samping kita orang kaya, Allah yang menentukan. Di sebelah kita orang sukses, Allah yang menentukan. Di depan rumah kita anaknya hebat-hebat semua, Allah yang menentukan. Lalu kita, Allah juga yang menakdirkan. Lalu untuk apa iri hati dengki sama orang lain? Terimalah hidup ini apa adanya, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah berandai-andai. Dan banyak juga terkadang ibu-ibu suka berandai-andai. Nah,
ya mah. Kamu tahu nggak tuh yang punya ruko 12 pintu tuh berapa sewa 11 tahun 50 juta? Coba bayangkan 600 juta itu 11 tahun dia nikmati. Punya kebun sawit tuh 100 hektar, tahu nggak tuh dia mah kalau jadi sama mama lu nak kayak Holdan awal. Itu berandai-andai. Nikmati sajalah hidup kita hari ini Bapak yang semuanya. Jauhkan dari berandai-andai iri hati dengki kepada siapapun. Kenapa? Hidup kita ini Allah yang menentukan. Kalau Allah bilang tidak, ya tidak. Kalau Allah bilang habis, ya habis. Maka harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita simpan-simpan, kalau Allah berkehendak dalam 1 menit saja selesai. Habis semua kalau Allah berkehendak itu. Kadang dalam cerita sederhana yang Bapak yang sebenarkan, tapi itu bukti bahwa Allah berkehendak itu terjadi lewat kota infak. Ini sederhana ceritanya Bapak yang sebenarkan. Oleh anak ini dikeluarkannya dompetnya, langsung dimasukkan dalam kota infak tadi. Uang 2.000. Itu yang layu kan, yang baru nggak masuk, yang layu nggak masuk. Makanya pengurus masjid itu kan licin tangan sendiri Pak. Kenapa licin? Karena sering meluruskan uang yang layu-layu itu Pak. Setiap Jumat kumpulkan diluruskan dulu baru itu. Maka licin-licin sendiri Pak. Nah ya Bapak yang silakan, begitu kota infak lewat, ada antuk-antuk di belakang dia. Dicoleknya anak tadi. Tengok anak tadi. Antuk itu langsung keluarkan uang, hulurkan uang 100.000. Oleh anak tadi diambil langsung masuk ke kota infak. Didorong ke kota infak tadi. Begitu didorong, gak jauh kota infak. Mikir anak tadi. Saya tengok-tengok penampilan antuk ini sederhana sekali. Tapi infaknya kok besar. Baju yang dia pakai baju hadiah keramik, Meslina mereknya. Kupiah pun sudah merah, tak mungkin dia beri 400.000. Anaknya masih mikir, kok bisa ya? Lalu tanya anak tadi itu, dia, tuh infaknya kok besar sekali itu? Kata aku tadi, nah itu bukan uang antu, tapi uangmu yang jatuh dari dompetmu tadi. Kalau Allah berkehendak mengiaskan dalam 1 detik saja, harta kita bisa berkurang. Tak pernah terbayangkan oleh anak tadi dia akan menimpa 100.000. Dia bayangkan cuma 2.000 saja, tapi Allah berkehendak lain. Apalagi dalam skala yang besar. Oleh sebab itu Bapak yang semuanya, terimalah apa yang Allah berikan kepada kita tanpa harus berandai-andai. Yang ketiga kata Imam Al-Qusairi, yaitu warok. Orang yang bertakwa itu warok. Saking waroknya Bapak yang sebenarnya bukan hanya hati-hati terhadap yang halal segala macam, yang wajib pun, yang halal pun dia kurangi untuk dirinya. Dia yakin betul itu makanan yang ada di rumahnya itu halal, tapi dia hanya makan separuhnya, yang separuh lagi untuk kemana? Diimpak sedekahkan kepada yang lain. Jadi ketika Imam Syafi'i sampai ke rumah Imam Ibnu Hanbal, maka dihidangkanlah makan malam oleh Imam Hanbal. Kaget anak Imam Hanbal ini. Kenapa Imam Syafi'i lahap sekali makannya? Biasa kan kalau ulama-ulama besar itu makannya cuma 3 jari, ambil. Ini maksudnya makan kurma, gandum. Kalau makan lontong bisa 3 jari. Ini 3 jari. Tapi Imam Syafi'i makan malam itu besar suapnya. Oleh anak Ibnu Hanbal, Imam Hanbali, dia punya anak diintip dari Imam Syafi'i. Betul kan ini ulama besar? Diintip malam tidur, ternyata tak ada dia bangkit dari tempat tidurnya, tak ada tahajud 1 rakaat malam itu. Begitu masuk ke subuh, as-salatu khairum minan naum. Bangun Imam Syafi'i langsung berangkat salat subuh, tidak pakai berwudu subuh itu. Ini aneh. Paginya langsung anaknya cerita pulang masjid, ayah, ada apa? Yang Imam Syafi'i itu yang kata ayah ulama besar,
makannya sangat lahap sekali. Biasa ulama makan sedikit. Jadi bukan berarti yang makan banyak itu tidak ulama, bukan berarti itu. Tapi biasanya ulama itu makannya sedikit. Tapi ada juga ulama itu makannya banyak. Ada juga. Nah, apa yang sebenarnya malam kita ada tahajud. Dari mana kamu tahu? Saya intip semalaman. Lalu dia bangkit subuh itu, dia pergi ke masjid, tak berduduk, langsung sholat subuh saja. Karena ayahnya juga ulama besar, tak langsung memvonis. Nantilah saya tanyakan dulu sama dia. Kalau bahasa sekarangnya tabayyun, saya tanyakan langsung nanti. Begitu paginya dia sarapan, saya mau nanya, ini ada apa? Kenapa saya makannya lahap sekali di rumah saya ini? Dan saya malam tak ada tahajud, tidur terus. Dan ketika berangkat subuh tak berwudu, langsung sholat subuh. Oh, itu kata Imam Syafi'i. Tahu enggak engkau kenapa saya makan lahap sekali di rumahku? Itulah saya tanyakan. Karena saya tahu yang dihidangkan ini tidak diragukan lagi kehalalannya. Maka saya tak ragu makannya, karena ini halal 100%. Maka saya semangat makannya. Itu rupanya Bapak yang sebenarnya jelas halalnya, semangat untuk makan. Tapi tak jelas, maka dia tak semangat untuk makan. Nah, itu apa yang sebenarnya? Tahukah engkau kenapa aku malam itu tak ada tahajud? Saya cuma berbaring di tempat tidur dan terus berpikir memberikan jawaban atas 70 pertanyaan dari jemaah. Itu rupanya hebatnya ulama itu. Jemaah bertanya lalu dia pikirkan sampai tak tidur semalaman untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan jemaah. Pertanyaan umat yang hari ini kan sulit kita carikan yang seperti itu. Lalu tahukah engkau kenapa aku tak berwudu? Kata Imam Syafi'i, karena semalam itu wuduku tak batal. Karena tak ada tidur sedikit pun, wudunya pun tak batal. Maka aku tak berwudu lagi ketika melaksanakan sholat subuh itu. Nah, beda dengan kita kalau yang sengaja. Kita kadang baru berwudu, tak batal wudu kita. Itu kita. Ini muslim kita. Nah, apa yang sengaja? Warok. Kata ulama yang lain, warok itu ialah seperti kuda berjalan di tengah duri yang tajam. Dia sangat hati-hati untuk menginjakkan kaki. Kemana kaki ini harus melangkah, kemana kaki ini harus diletakkan. Dia sangat hati-hati dalam menghadapi ujian yang seperti itu. Maka orang-orang yang bertakwa itu sangat hati-hati dalam kehidupan. Berbicara hati-hati, melangkah hati-hati, duduk hati-hati, dan segala halnya dia hati-hati untuk melakukannya. Terakhir, Bapak yang disenangkan, apa ciri orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu dia punya keyakinan, bukan hanya ainul yakin, bukan hanya ilmu yakin, tetapi dia hakul yakin. Tak ada ragu sedikit pun terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, tak ada ragu sedikit pun ketika itu. Dia sembelih. Yang namanya perintah Allah adalah demi kebaikan umat. Yang namanya larangan Allah juga demi kebaikan untuk kita. Perintah dan larangan tak ada satupun yang akan menyusahkan kita. Semua itu adalah demi kebaikan kita. Termasuk ibadah Ramadan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Memang berat terkadang untuk menjaganya, memang berat untuk menjalaninya. Siang puasa, malam tarawih, tadarus Al-Quran, infak sedekah, tidur kurang, makan pun kurang, badan terkadang turun berat badan kita. Itu demi untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu Bapak yang semuliakan, semoga kita yang hadir pada subuh hari ini termasuk orang-orang yang bertakwa sesuai dengan visi dan misi puasa Ramadan yang Allah sampaikan kepada kita. La'allakum tattaqun. Ini saja yang dapat sampaikan pada subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.